Tanpa ragu-ragu, pernyataan keras FIFA. Kalah dengan skor memalukan dari Australia, FIFA beri kritikan pedas untuk Patrick Kluivert, sampai berani buat pernyataan yang bikin gempar kayak gini. Apa itu? Simak info menariknya. Mengejutkan, asli bikin geger. Maes Hilgers dan Tom Haye disinggung. Media ternama di Eropa ini sebut ada skandal besar di balik kekalahan timnas Indonesia dari Australia. Kira-kira apa ya? Simak info lengkapnya agar tidak penasaran. Dibantai karena kena karma? Pernyataan mengejutkan Budi Sudarsono. Dihajar Australia tanpa ampun. Begini kata legenda timnas Indonesia. Nah ginilah baru super top Marco Top. Yes, alhamdulillah. Harapan publik akhirnya terkabul. Emil Audero dan Eliano Reijder starter. Inilah line up mengerikan timnas Indonesia versus Bahrain. Kalau begini optimis gak sih raih 3 poin? Ini dia baru top. Jelang hadapi Bahrain, Eliano Reijder optimis timnas Indonesia bisa raih 3 poin. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu yakin? Di luar dugaan, ada kejutan yang sudah disiapkan? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Tanpa ragu-ragu, pernyataan keras FIFA. Kalah dengan skor memalukan dari Australia, FIFA beri kritikan pedas untuk Patrick Kluivert, sampai berani buat pernyataan yang bikin gempar kayak gini. Apa itu? Simak info menariknya. Konfederasi Sepak Bola Dunia, FIFA, turut bereaksi usai melihat nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, soroti Patrick Kluivert. Timnas Indonesia disorot FIFA usai hasil menyedihkan saat bertandang ke markas Australia di laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Allianz, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, tuan rumah Australia meraih kemenangan meyakinkan di kandang dengan skor besar 5-1. Australia sudah unggul 3 gol di babak pertama lewat gol Martin Boyle, 18, Pen, Nishan Velupillai, 20, dan Jackson Irvine, 34. Dua gol lain tercipta di babak kedua lewat Lewis Miller, 61, dan Jackson Irvine yang berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-90. Satu-satunya gol timnas Indonesia tercipta di menit ke-78 lewat pemain debutan, Ula Romeni, memanfaatkan asis Kevin Dix. Hasil ini membuat skuad Garuda terjungkal dan turun ke peringkat keempat klasemen, sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih mengoleksi 6 poin dan menyisakan 3 pertandingan lagi di babak ini, termasuk melawan Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara Grup C usai Bahrain dan Cina juga sama-sama menelan kekalahan. FIFA yang melihat hasil pertandingan ini cukup prihatin melihat nasib timnas Indonesia dengan kekalahan telak di markas Australia. Patrick Kluivert disinggung. Sebagai pelatih baru yang dinilai gagal memberikan hasil sesuai ekspektasi masyarakat tanah air. Pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert, tidak tampil sesuai harapan karena Australia menang 5-1 di Sydney, tulis laman resmi FIFA. Meskipun gol hiburan di menit-menit akhir dicetak Ula Romeni, Indonesia tetap mengawali era pelatih baru Patrick Kluivert dengan mengecewakan. Indonesia terjungkal di tanah Australia, menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas Australia, imbuh mereka. Timnas Indonesia masih bisa memperbaiki nasib saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Menang jadi harga mati. Jika tidak maka mimpi ke Piala Dunia 2026 akan benar-benar hancur dan usaha yang selama ini diraih akan sia-sia. Ula Romeni, sang pencetak gol ke gawang Australia juga berpikiran demikian. Indonesia harus menang di kandang lawan Bahrain. Pemain berusia 24 tahun ini tak menyangka pertandingan di Sydney yang seharusnya menjadi milik timnas Indonesia justru berakhir di luar dugaan. Ia pun menegaskan timnas Indonesia siap menang di kandang melawan Bahrain. Itu akan ditunjukkan skuad Garuda. Tentu saja, pertandingan berikutnya,
melawan Bahrain adalah peluang baru, kata Ula Romeni. Kami tahu lawan-lawan kami. Hari ini seharusnya menjadi pertandingan kami, dan di laga selanjutnya kami akan menunjukkan bahwa kami bisa menang. Menarik dinantikan sejauh mana timnas Indonesia akan memperbaiki situasi. Akankah Patrick Kluivert mampu mengatasi tekanan yang ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mengejutkan, asli bikin geger. Mads Hilgers dan Tom Haye disinggung. Media ternama di Eropa ini sebut ada skandal besar di balik kekalahan timnas Indonesia dari Australia. Kira-kira apa ya? Simak info lengkapnya agar tidak penasaran. Sebuah media Belanda mengatakan bahwa ada skandal besar seusai timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert menderita kekalahan telak dari Australia. Impian skuad Garuda untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 mendapatkan hantaman dahsyat pada Kamis, 20 Maret 2025 kemarin. Bertandang ke Sydney, timnas Indonesia dihajar dengan skor telak 1-5 oleh Australia yang membuat peluang finish di dua besar seakan mustahil. Timnas Indonesia masih punya 3 laga lagi dan masih bisa finish ketiga atau keempat di putaran ketiga untuk melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Namun, itu jelas adalah debut yang buruk bagi Patrick Kluivert yang baru ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Kluivert adalah nama besar di sepak bola Belanda, karena dia seorang legenda de Oranje yang pernah menjadi striker andalan AC Milan, Ajax, dan Barcelona. Laga debutnya ramai dibicarakan di media Belanda, tak terkecuali bagi Soccer News yang menyebut bahwa ada skandal besar dari kekalahan Kluivert. Skandal besar di Indonesia asuhan Kluivert. Demikian judul yang diberikan oleh Soccer News dalam artikel yang rilis Jumat, 21 Maret 2025 ini. Mereka menyoroti bagaimana skuad timnas Indonesia kini telah diperkuat oleh banyak pemain yang berkiprah di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, seperti Mads Hilgers dan Tom Haye, namun masih tetap kalah dari Australia. Banyak orang memuji perkembangan timnas Indonesia belakangan. Kini dengan adanya Tom Haye, Mads Hilgers, Kelvin Verdong, dan Dean James direkrut oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, ulas Soccer News. Namun bahkan dengan semua pemain Eredivisie di skuadnya, Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada hari Kamis, tambahnya. Lebih lanjut judul yang diberikan oleh Soccer News mengajuk kepada keheranan komentator sepak bola Belanda, Vincent Schildkamp, karena banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. 20 paspor telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir untuk mencapai Piala Dunia. Sekitar 15 tahun lalu, Beerschot punya 11 orang Pantai Gading dan semua orang marah karena itu, kata Schildkamp. Kalian melihat timnas Qatar di Piala Dunia yang menaturalisasi orang-orang Brasil. Semua orang marah karena itu. Tapi kini kita berpikir, Indonesia, bagus. Karena itu melibatkan para pemain Eredivisie, tambahnya. Dibantai karena kena karma? Pernyataan mengejutkan Budi Sudarsono. Dihajar Australia tanpa ampun. Begini kata legenda timnas Indonesia. Legenda sepak bola Indonesia, Budi Sudarsono secara belak-belakan menilai alasan kekalahan telak dari Australia akibat skuad Garuda yang terlalu percaya diri. Timnas Indonesia tumbang secara mengenaskan di markas Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025, sore WIB itu bergulir di Sydney Football Stadium. Kekalahan telak pasukan asuhan Patrick Kluivert itu tentunya menjadi sorotan tajam sejumlah pihak, termasuk dari legenda timnas Indonesia, Budi Sudarsono. Budi Sudarsono pun menyoroti gaya permain timnas Indonesia yang dinilai menjadi sebuah kelemahan besar sehingga dimanfaatkan Australia. Menurutnya, Jai Idzes CS terlalu bermain secara terbuka menjadi salah satu kelemahan terbesar saat menghadapi tim berjuluk The Socceroos. Kelemahan besar itu akhirnya membuat The Socceroos mampu membaca gaya permainan anak asuh Patrick Kluivert dengan mencetak total hingga 5 gol. Mungkin ini ya, permainan menghadapi Australia itu sudah kebaca, ujar Budi Sudarsono saat ditemui di acara nonton bareng, Sudirman, Jakarta pada Kamis, 20 Maret 2025. Kayaknya terlalu terbuka, menurut saya terlalu terbuka, tambah mantan penyerang timnas Indonesia tersebut. Lebih lanjut,
Ex Persik Kediri itu juga secara blak-blakan menilai bahwa kekalahan telak itu akibat timnas Indonesia yang terlalu percaya diri. Budi Sudarsono menjelaskan bahwa kedatangan pemain baru seperti Romeni, James, Joey Plupesi, dan Emil Audero membuat Indonesia terlalu percaya diri melawan Australia. Karena mungkin percaya diri, karena tambahan suntikan pemain-pemain dari Eropa, yaitu mungkin seperti itu, jelas Budi Sudarsono. Tetapi menurut saya itu tadi, terlalu terbuka permainannya. Lanjutnya. Selanjutnya, Jai Idzes CS akan bertolak kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain dalam matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025. Nah ginilah baru super top Marco Top. Yes, alhamdulillah. Harapan publik akhirnya terkabul. Emil Audero dan Eliano Reijder starter. Inilah line up mengerikan timnas Indonesia versus Bahrain. Kalau begini optimis gak sih raih 3 poin? Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus timnas Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah kalah 1-5 dari Australia di matchday 7 pada Kamis 20 Maret 2025, tak ada alasan bagi timnas Indonesia untuk tidak menang melawan Bahrain. Hanya kemenangan atas Bahrain yang membuka peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi 4 grup C dengan 6 angka, sama persis dengan Bahrain dan Cina di tempat kelima dan 6. Jika posisi ini dipertahankan hingga akhir grup C, timnas Indonesia akan lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi meraih kemenangan atas Bahrain, pola apa yang akan digunakan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert? Disinyalir formasi 3-4-1-2, tetap dipilih pelatih 48 tahun tersebut. Namun, ada beberapa pemain yang gagal menjadi starter melawan Australia, diprediksi tampil sedari menit pertama melawan The Reds julukan timnas Bahrain. Dalam pola 3-4-1-2, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero, menggantikan Martin Paes yang tak dalam mental terbaik setelah kemasukan 5 gol melawan Socheros. Lanjut di posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Justin Hubner. Rizky Ridho yang masuk menggantikan Sandy Walsh melawan Australia, berperan atas satu-satunya gol timnas Indonesia yang dicetak ular Romeni. Sementara Justin Hubner akan menjalani comeback setelah absen melawan Australia karena akumulasi kartu. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Kevin Dix dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ditempati Tom Haye dan Joey Plupesi. Setelah gagal debut melawan Australia, ini merupakan waktu yang tepat bagi Joey Plupesi menjalani debut bersama timnas Indonesia. Nantinya, posisi second striker akan diisi Eliano Reijder, mendukung duet kembar Ular Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Waktu beberapa hari ke depan diharapkan membuat skuad timnas Indonesia semakin padu untuk membungkam Bahrain di kandang sendiri. Ini dia baru top. Jelang hadapi Bahrain, Eliano Reijder optimis timnas Indonesia bisa raih 3 poin. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu yakin? Di luar dugaan, ada kejutan yang sudah disiapkan. Bek timnas Indonesia, Eliano Reijder, optimis bisa mengalahkan Bahrain. Laga penentuan nasib timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tersaji pada 25 Maret nanti. Namun, mereka datang dalam kondisi yang kurang ideal setelah dikalahkan Australia dengan skor telak 5-1. Hasil ini tentu memukul skuad Garuda yang saat ini sedang berambisi tinggi untuk mendapatkan hasil positif. Tentunya, 3 poin dari tim berjuluk The Reds tersebut sangat penting agar mereka kembali bersaing di klasemen. Eliano Reijder yakin timnas Indonesia akan segera bangkit di laga selanjutnya. Menurutnya, waktu yang ada akan digunakan untuk persiapan melawan Bahrain. Dia menegaskan bahwa mereka akan berjuang keras demi bisa mendapatkan poin penuh. Semua pemain juga harus bangkit,
karena mereka masih memiliki kans ke Piala Dunia. Selain itu, evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan untuk laga Selasa nanti. Ya, minggu depan adalah pertandingan penting. Saya punya firasat baik tentang laga ini, kata Eliano Reijnders dilansir dari Instagram Sports Kompas.com. Pemain asal PEC Zwolle ini melanjutkan, saat ini mereka membutuhkan penuh, termasuk saat berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena kemenangan akan coba mereka hadirnya. Nantinya, sekitar 78.000 supporter tim tuan rumah akan hadir langsung di tribun. Ini menjadi tambahan motivasi bagi mereka yang bertarung di lapangan. Kami membutuhkan dukungan dari fan, terangnya. Eliano sedikit membocorkan instruksi Patrick Kluivert saat melawan Australia. Pada laga tersebut, dia turun dari bangku cadangan untuk menggantikan posisi Rafael Struijk pada babak kedua. Saat itu, dia diberikan tugas untuk tetap berada di formasi dan tidak bermain melebar. Selain itu, dia diharapkan untuk bisa membuat perbedaan karena Indonesia saat itu sudah ketinggalan 3-0. Bermain lebih ke dalam, tetap dalam formasi. Kemudian kamu harus terus melaju, ujarnya. Mengaku tak sabar, begini kata Justin Hubner jelang hadapi Bahrain di SUGBK. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, tak sabar untuk bertemu dengan Bahrain. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret. Pada duel tersebut, Hubner sudah bisa bermain setelah harus absen saat melawan Australia. Sang pemain mendapatkan hukuman karena mendapatkan kartu merah saat skuad Garuda bertemu dengan Arab Saudi. Justin Hubner menjelaskan bahwa dia tidak sabar untuk berhadapan dengan Bahrain. Laga tersebut juga cukup krusial setelah Indonesia kalah menyakitkan dari Australia dengan skor telak 5-1. Tidak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulis Justin Hubner dilansir bolasport.com dari laman Instagram pribadinya. Menariknya, pemain Wolves U21 ini memiliki hubungan yang spesial dengan Bahrain. Dia jadi sosok pemain yang cukup bereaksi keras saat timnas Indonesia bermain melawan Bahrain di laga sebelumnya. Pasalnya, saat itu laga dianggap kontroversial karena wasit yang bertugas yakni Ahmed Alkaf dianggap menguntungkan tim tuan rumah. Sudah unggul 1-2, Indonesia harus dihadapkan pada tambahan waktu yang tidak masuk akal. Akibatnya, skuad Garuda harus menerima hasil imbang karena The Red sukses menyamakan kedudukan jelang akhir laga. Hadirnya Justin Hubner bisa jadi angin segar untuk Patrick Kluivert. Pasalnya, dua bek andalan timnas yakni Maes Hilgers dan Sandy Walsh cedera saat pertandingan melawan Socheros. Selain itu, Hubner jadi sosok pemain yang sudah cukup berpengalaman bersama skuad Garuda. Dia sudah mencatatkan 12 caps bersama timnas sejak debut pada Januari tahun lalu. Sementara itu, posisi timnas Indonesia saat ini cukup terdesak di klasemen Grup C. Kekalahan dari Australia membuat mereka turun ke posisi 4 klasemen. Perjuangan untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 akan lebih berat karena hanya 3 laga tersisa. Pertandingan melawan Bahrain, China, dan Jepang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, posisi Patrick Kluivert akan semakin tertekan jika mereka kembali kalah saat melawan Bahrain. Timnas Indonesia akan lawan tuan rumah Piala Dunia 2010 jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia melawan tuan rumah Piala Dunia 2010, Afrika Selatan. Jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melihat kondisi sekarang, target realistis timnas Indonesia adalah finish 4 besar di klasemen akhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, hampir pasti finish 4 besar jika mendapatkan tambahan 6 angka dari 3 laga sisa Grup C. Sebanyak 6 poin itu bisa didapat saat timnas Indonesia menjamu Bahrain 25 Maret 2025 dan Cina 5 Juni 2025. Timnas Indonesia berpotensi tantang timnas Afrika Selatan. Jika benar tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di tempat netral pada Oktober 2025,
timnas Indonesia bisa mengambil pemanasan sebelumnya. Mengutip dari Teasianbal, Federasi Sepak Bola Filipina, PFF, mengundang 4 negara ambil bagian di turnamen garapan mereka pada September 2025. Sebanyak 4 negara yang diundang adalah Timnas Indonesia, Singapura, Afrika Selatan, dan Vietnam. Nantinya dari 4 negara yang diundang, 3 diantaranya diharapkan ikut serta, sehingga ada 4 tim yang ambil bagian di turnamen, sudah termasuk Filipina. Federasi Sepak Bola, PFF, dan Go Time Bank mengumumkan turnamen bertajuk Go Time Bank Cup 2025. Sebanyak 4 tim ambil bagian di turnamen yang digelar pada September 2025. Tim-tim yang diundang adalah Afrika Selatan, Vietnam, Indonesia, dan Singapura, tulis akun X Teasianbal. Andai tampil di ajang ini, ada potensi timnas Indonesia bertemu Afrika Selatan yang kini menghuni peringkat 57 dunia. Afrika Selatan saat ini diperkuat banyak pesepak bola yang berkarier bersama tim-tim top dunia. Beberapa di antaranya Siabonga Ngezana, Steaua Bucharest, Leili Foster, Burnley, Percitau, Al Ahly, dan Elias Mokwana, Esperance de Tunis. Pengalaman menghadapi Afrika Selatan bisa dijadikan pengalaman sebelum benar tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia sudah ditunggu negara-negara top. 2 negara yang hampir pasti tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Qatar dan Uni Emirat Arab. Selain Qatar dan UEA, ada Irak, Yordania, Oman, Kuwait, dan Arab Saudi, Australia yang akan tampil di babak ini. Rencananya ada 6 negara yang ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Tim yang finish teratas di masing-masing grup, 2 negara, berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen ungkap pemikiran soal Shin Tae-yong didepak dari timnas Indonesia. Dia cocok berada di tim. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, bicara apa adanya ketika ditanya mengenai momen didepaknya Shin Tae-yong dari tim Garuda. Pemain kelahiran OSS, Belanda, itu mengaku berpikir, kenapa harus sekarang? Dan merasa Shin Tae-yong cocok dengan timnas Indonesia. 3 pemain timnas Indonesia kelahiran Belanda, Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong, tampil dalam sebuah acara bincang-bincang yang ditayangkan oleh kanal YouTube Ziggo Sport. Dalam tayangan berdurasi 3 menit 40 detik itu, Ragnar Oratmangoen mengungkapkan pemikirannya mengenai momen pergantian pelatih, yang dimulai dengan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Saya pikir kita semua memiliki pemikiran yang sama. Kenapa harus sekarang? Ungkap Ragnar Oratmangoen mengenai momentum tersebut. Namun, di lain hal, itulah jalan yang dipilih atau pilihan dari Presiden. Lanjut, pemain naturalisasi ini merujuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai pengambil keputusan dipecatnya Shin Tae-yong. Cara kerja Eropa dan Asia berbeda, tapi sudah terbiasa. Ragnar Oratmangoen juga mengakui bahwa cara kerja Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan dan pemain-pemain yang memperkuat timnas Indonesia dari Eropa memang berbeda. Namun, pemain yang kini berkarir di Liga Belgia itu menegaskan bahwa para pemain seperti dirinya pun sudah terbiasa dan merasa Shin Tae-yong cocok berada di dalam tim itu. Apakah itu saat yang tepat mengganti pelatih? Itu juga masalahnya. Tetapi dia cocok berada di dalam tim, ujar Ragnar. Bagi kami, itu sudah mulai terbiasa. Sebagai orang yang tinggal di Eropa, dia berasal dari Asia. Jadi cara dia bekerja juag sangat berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Namun, saya pikir dia bagus berada di dalam tim. Lanjutnya. Mengejutkan, pelatih Malaysia sebut Australia justru tiru taktik STY saat hadapi Total Football Kluivert di timnas Indonesia. Pelatih asal Malaysia, Raja Isa, menyebut timnas Australia meniru taktik Shin Tae-yong saat mengalahkan gaya Total Football yang diusung timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ia melihat Australia bermain lebih efektif ketimbang timnas Indonesia, yang berujung kemenangan 5-1 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 20 Maret 2025.
Menurut mantan pelatih Persijap Jepara ini, tiada yang salah dengan susunan pemain yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Sebelumnya, banyak pihak yang merasa kalau Rizky Ridho seharusnya diduetkan dengan Jai Itzes. Kemudian, ada pula suara-suara miring mengenai dimainkannya Nathan Choyaon, yang di level klub nyaris tidak pernah dimainkan sepanjang musim ini di Swansea City. Bukan faktor susunan pemain, atau siapa harus dipasang dengan siapa. Tetapi saya lihat beberapa faktor. Pertama, Timnas Indonesia overconfident, beber Raja Isa kepada bola.com. Faktor kelelahan juga disebutnya jadi penyebab kekalahan menyakitkan dari tuan rumah Australia. Mungkin secara tidak langsung stamina memengaruhi anak asuh Patrick Kluivert, sambungnya. Kecerdikan Australia dan keputusan tergesa-gesa Patrick Kluivert. Sepanjang laga, Australia juga bermain flawless dan effortless. Tim besutan Tony Popovic ini sangat efisien dalam menjaga durabilitas dan stamina karena mereka paham kondisi fisik akan sangat menentukan hasil akhir. Saya melihat Australia sangat pintar dalam membuat keputusan. Mereka tidak memanggil pemain-pemain dari luar. Ada sekitar 11 pemain dari A-League. Jadi faktor penerbangan yang jauh itu tidak mengusik kebugaran pemain Australia. Raja Isa bukannya menyalahkan keputusan Patrick Kluivert untuk memainkan sepak bola menyerang. Tetapi menurutnya, waktu yang mepet jadi kendala utama. Keputusan Patrick Kluivert untuk memperkenalkan open play atau attack atau total football sebenarnya tidak salah, tetapi persiapannya ini terlalu mepet. Seharusnya Kluivert atau Alex Pastor sudah harus menganalisis ini, bebernya. Australia tiru taktik Shin Tae-yong. Sebaliknya, Australia malah sedikit banyak meniru apa yang biasa dilakukan Shin Tae-yong saat masih melatih Timnas Indonesia. Menurut Raja Isa, taktik bertahan dan serangan balik cepat lebih optimal dalam meraih hasil positif. Timnas Indonesia tidak mampu mengontrol intensitas serangan selama 90 menit. Justru, Australia melakukan tindakan apa yang Shin Tae-yong buat, jelas Raja Isa lagi. Mereka menunggu dan membuat counter. Hampir semua gol-gol yang tercipta itu bermula dari fase menunggu dan menyerang balik dengan cepat. Jadi menurut saya, yang terpenting bagaimana pemain-pemain Timnas Indonesia yang ada sekarang harus mampu membangun mental, kekompakan tim, dan kepercayaan diri untuk mengalahkan Bahrain dan seterusnya Cina.